Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari dua tema, yaitu kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Kemudian yang kedua kita lanjut dengan pembahasan fikih matan Abi Syuja dengan penjelasan dari At-Tazhib fi Adillah wa Taqrib. Baik, kita sekarang masih pembahasan tentang keyakinan surga dan neraka. Nanti masih kaitannya dengan masalah takdir, kali ini keadaan penduduk neraka. Monggo dibaca. Akidah dari Al-Imam Al-Muzani, keadaan penduduk neraka. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Tsumma khalaqalil jannati min dzurriyyatihi ahlan fahum bi a'maliha bimasyiatihi amiluna wa bi qudratihi wa bi iradatihi yang kuduna wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan fa khalaqa lahum a'yanan la yubsiruna biha wa adanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha fahum bidzalika 'anil huda mahjubuna bi a'mali ahlin nari bisabiki qadarihi ya'maluna." Kemudian Allah menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam. Orang-orang tersebut adalah para pelaku amalan-amalan mereka sesuai kehendaknya. Mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya. Dan Allah menciptakan penduduk neraka dari keturunan Adam. Allah ciptakan untuk mereka mata yang tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diperintahkan, telinga yang tidak digunakan untuk mendengar perintah Allah, dan hati yang tidak digunakan untuk memahami firman Allah. Mereka dengan hal itu terhalang dari petunjuk. Mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan penduduk neraka sesuai dengan takdir yang mendahului perbuatan tersebut. Baik, masih melanjutkan perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah tentang amalan penduduk surga dan neraka. Summa khalaqa lil jannati min zurriyyatihi ahlan fahum bi a'maliha bi masyiatihi amilun wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfuzun. Fa khalaqa min zurriyyati lin-nari ahlan fa khalaqa lahum a'yanan la yubsiruna biha wa adhanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha fa hum bidzalika 'anil huda mahjubun wa bi a'mali ahlin nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Kemudian Allah menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam. Kemarin kalimat ini sudah kita jelaskan. Orang-orang tersebut adalah para pelaku amalan-amalan mereka sesuai dengan kehendaknya. Artinya masuk surga pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Dan Allah menciptakan penduduk neraka dari keturunan Adam. Allah ciptakan untuk mereka mata yang tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diperintahkan, telinga yang tidak digunakan untuk mendengar, dan hati yang tidak digunakan untuk memahami firman Allah. Mereka dengan hal itu terhalang dari petunjuk. Mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan penduduk neraka sesuai dengan takdir yang mendahului perbuatan tersebut. Sekarang kita lihat, inilah keadaan penduduk neraka. Inilah keadaan penduduk neraka. Inilah keadaan penduduk neraka. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Allah ciptakan untuk mereka mata yang tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diperintahkan, telinga yang tidak digunakan untuk melihat mendengar perintah Allah, dan hati yang tidak digunakan untuk memahami firman Allah. Mereka dengan hal itu terhalang dari petunjuk. Yang dimaksud adalah seperti dalam firman Allah, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Nah, sekarang lihat apa pengertian mereka itu seperti binatang ternak. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah diterangkan mengenai kalimat mereka itu sebagai binatang ternak, yaitu semangat mereka hanyalah makan dan minum. Bahkan mereka lebih sesat, karena hewan ternak masih bisa melihat apa yang manfaat dan apa yang mudarat dan mengikuti pemiliknya. Sedangkan mereka yang kafir tidaklah demikian. Atha rahimahullah berkata, hewan ternak masih mengenal Allah, sedangkan orang kafir tidak mengenalnya. Ada pula yang mengatakan bahwa hewan ternak masih taat kepada Allah, sedangkan orang kafir enggan taat. Nah, lihat, kalau disebut ulaika kal an'am, yaitu mereka semangatnya itu hanyalah seputar makan dan minum. Maka Ibnu Katsir lebih-lebih lagi katakan, bahkan hewan ternak itu masih bisa melihat apa yang manfaat dan apa yang mudarat, dan mengikuti pemiliknya saja. Oh, makan yang ini, oh minum yang ini. Sedangkan mereka yang kafir tidaklah demikian. Atau rahimahullah berkata, hewan ternak masih mengenal Allah, sedangkan orang kafir tidak mengenal Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa hewan ternak masih taat kepada Allah, sedangkan orang kafir enggan taat. Nah, itulah jeleknya orang yang sesat tadi, orang-orang kafir. Mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Terus dalam ayat lain disebutkan lagi. Dalam ayat lain disebutkan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Nah, di situ dikatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka katakan, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, ya, padahal mereka tidak mendengar, tidak memperhatikan, tidak memikirkan juga. Niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Terus ayat yang lainnya lagi. Walaqad makkannahum fima in makkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'am wa absara wa af'idatan fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'in id kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu, dan kami memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka perolok-olokannya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 26. Ya, itu hampir sama penjelasannya seperti di atas. Tapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun juga bagi mereka. Artinya ayat-ayat yang ada tidak manfaat untuk mereka, itulah yang menyebabkan mereka masuk neraka. Terus sekarang masuk neraka dengan takdir Allah. Masuk neraka dengan takdir Allah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaqi qablal an khalaqus samawati wal arda bi khamsina alfasana qala wa arsuhu alal ma. Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ia berkata, arsy-Nya di atas air. Hadis riwayat Muslim nomor 2653. Nah, di sini menunjukkan takdir masuk neraka pun itu sudah ditetapkan. Namun lihat ada keterangan di bawah.
Walau masuk neraka sudah menjadi takdir, namun tetap manusia berbuat atas dasar pilihannya sendiri. Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah berkata, ada yang beriman dan ada yang kafir atas pilihannya. Ada yang taat dan enggan taat atas pilihannya pula. Semuanya nanti akan dihisab dan akan dibalas. Padahal Allah sudah mengetahui pilihan kita dan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah tidaklah memaksa untuk berbuat jelek atau memaksa untuk berbuat kufur. Bahkan Allah menunjukkan kepada kita jalan, mengutus kita pada Rasul dan menurunkan kepada kita kitab petunjuk dan menunjukkan kebenaran kepada kita. Siapa yang sesat maka ia sesat karena dirinya sendiri. Siapa yang binasa ia binasa atas pilihannya sendiri. Nah, jadi semuanya sudah berdasarkan pilihan. Namun pilihan ini Allah juga tahu. Itulah kenapa dikatakan itu sudah jadi takdir. Namun tidak bisa orang beralasan dengan takdir tadi, karena dia sejatinya tidak mengetahui tentang takdir kecuali telah dia pilih dan ia perbuat. Maka kalau ada yang sesat yaitu atas pilihannya sendiri, ada yang beriman atas pilihannya sendiri, sebagaimana dalil-dalil di bawah ini. Dibaca lagi. Allah Ta'ala berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Rabb-Mu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Maka dia beriman atas pilihannya dan ia kafir juga atas pilihannya. Terus ayat lainnya lagi, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Nah, ada yang mau bersyukur, ada pula yang kafir. Juga atas pilihannya. Terus Al-Zalzalah 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Terus Al-A'raf ayat 43. Wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Nah, terus As-Sajdah ayat 14. Wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Nah, dua ayat terakhir yang disebut di sini semuanya memakai kalimat bima kuntum ta'malun, menunjukkan kita itu punya amalan, sehingga kita disiksa itu karena amalan kita sendiri, berarti karena keinginan dan pilihan kita masing-masing. Terus ditutup dengan perkataan Syekh Shalih Al-Munajjid. Syekh Al-Munajjid hafizahullah berkata, Allah Ta'ala menerangkan bahwa siapa yang beriman dan beramal saleh itu atas pilihannya, maka ia masuk surga. Siapa yang kufur dan mengerjakan kejelekan itu atas pilihannya, maka ia masuk neraka. Nah, semuanya atas pilihannya terlebih dahulu. Walaupun sudah Allah tahu, namun Allah tidak memaksa mereka untuk berbuat karena masing-masing punya pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dibahas untuk Syarhus Sunnah. Insyaallah pertemuan berikut kita bahas tentang al-iman, tentang masalah iman. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu perkataan dan perbuatan. Masih seputar masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan pekan depan masih dengan materi yang sama. Untuk kajian Kamis di MPD libur karena saya ada kegiatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.